Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Roma Kio Kaisaniro, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya terkait adaptasi dengan judul Suara Perempuan dalam Novel dan Film Indonesia Scene melalui Perspektif Perempuan, sebuah kajian adaptasi. Abstrak, penelitian ini berusaha mengungkapkan suara perempuan pada novel Wattpad Scene dan adaptasi filmnya dengan perspektif penulis novel Paradita dan penulis skenario perempuan Johanna Watimena. Kim 2018 halaman 23 mengungkapkan bahwa kepenulisan perempuan disebut sebagai diari perempuan karena mengisahkan dunia perempuan melalui suara perempuan. Namun, versi film adaptasi karya ini menggunakan perspektif penulis naskah perempuan Johanna Watimena dan sutradara laki-laki Herwin Novianto. Kepenulisan perspektif perempuan dan laki-laki menghasilkan hasil karya berbeda. Oleh karena itu, perempuan harus menulis dunianya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif untuk membandingkan transformasi yang terjadi pada kedua korpus. Teknik analisis data menggunakan teknik intertekstual yang berusaha menemukan aspek-aspek tertentu pada karya sebelumnya dan setelah hasil adaptasi. Langkah-langkah penelitian adalah 1. Mengumpulkan data, 2. Menganalisis fakta cerita untuk komparasi, 3. Menganalisis suara perempuan dalam novel dan film scene, dan yang keempat membuat simpulan. Kata kunci, adaptasi, film scene, novel scene, suara perempuan, transformasi. Pendahuluan. Isu perempuan dalam film dan perfilman Indonesia merupakan hal yang perlu dibahas pada zaman sekarang, mengingat semakin pentingnya kesetaraan kesempatan bagi perempuan. Berdasarkan tema yang diusung pada konferensi kali ini, perempuan dalam film dan perfilman Indonesia, perempuan dan dunianya menjadi fokus kajian karena peran perempuan dalam industri film Indonesia belum sebanding dengan peran laki-laki secara jumlah dan otoritas kreatif. Dalam konteks kepenulisannya, misalnya, dalam pemahaman awam pun kita bisa berasumsi bahwa karya yang ditulis perempuan dan laki-laki akan menghasilkan penekanan pernyataan dan pesan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepenulisan perempuan dalam novel yang ditulis perempuan dan penulis naskahnya perempuan, walaupun sutradara laki-laki. Pertanyaan terbesar adalah apakah terjadi perubahan besar dan reduksi suara perempuan dari versi asli novel Wattpad karena sutradara film adalah seorang laki-laki. Makalah ini percaya pada asumsi bahwa penulis dan pembuat film perempuan akan lebih nyaman dan leluasa membicarakan hal-hal yang terkait keperempuanan. Perempuan lebih akrab dengan dunianya melalui tubuh, pengalaman, seksual, dan lain-lain dibandingkan laki-laki. Transformasi korpus penelitian ini adalah narasi novel menjadi film. Dalam hal ini, novel dalam media digital yang biasa disebut dengan Wattpad. Bidisa 2014 halaman 48 mengungkapkan bahwa tarik-menarik fenomena digitalisasi tidak dapat dibendung dalam level industri. Hal ini berawal dari fenomena Wattpad di Indonesia yang menjadi populer karena tidak membutuhkan biaya produksi dan persaingan ketat untuk masuk ke penerbitan mayor. Wattpad melahirkan berbagai nama penulis baru dan meningkatkan popularitas penulis terkenal. Popularitas karya di Wattpad berdasarkan total pembacaan dan peringkat tinggi mengantarkan karya tersebut dilirik oleh penerbit konvensional dan rumah produksi film. Contohnya adalah scene yang tidak hanya diterbitkan secara konvensional tetapi juga diproduksi dengan judul yang sama menjadi sebuah film. Tinjuan pustakanya dalam penelitian proses adaptasi telah dilakukan oleh Olvanti dari Wattpad ke dalam film dengan judul film L yang menghasilkan temuan bahwa adanya penciutan, penambahan, dan perubahan variasi dalam film.
Namun, penelitian dengan topik suara perempuan dan korpus novel dan film scene belum ditemukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi kebaruan untuk mengisi kerumpangan dengan topik dan korpus tersebut. Penelitian ini mengungkapkan suara perempuan dalam novel dan film scene. Konsep fakta cerita fiksi dirasa pantas untuk membongkar novel karena adanya karakter, alur, dan latar yang dijadikan satu akan menjadi struktur faktual atau tingkatan faktual cerita menurut Stanton 2012 halaman 22. Kemudian, konsep adaptasi digunakan untuk membongkar film sebagai hasil dari adaptasi sebuah karya dengan kajian bandingan. Novel adalah kreasi individual dan merupakan hasil kerja perseorangan. Seseorang menuliskannya di atas kertas dan jadilah sebuah novel yang siap dibaca atau tidak dibaca orang lain. Enestes 1989 halaman 60. Novel berbeda dengan film yang merupakan hasil kerjasama dan sangat tergantung pada harmonisasi unit kerja di dalamnya, baik produser, sutradara, aktor, juru kamera, dan lain-lain. Film membutuhkan cerita sehingga hubungan film dan sastra tidak dapat dipisahkan. Untuk membongkar analisis adaptasi ini, adanya 3 hal penting. NST 1989 yaitu 1. Strategi yang dilakukan sutradara, acuan, adanya variasi seperti pengurangan atau penciutan, penambahan, dan perubahan variasi. 3. Teknik yang dilakukan sutradara, mengambil konflik inti atau tertentu. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian bandingan kedua korpus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis tekstual. Korpus yang digunakan adalah novel dan film scene. Novel scene dipublikasikan pertama kali di Wattpad pada tanggal 24 Maret 2016 dengan 57 bagian cerita. Novel ini telah dibaca sebanyak 25.938.512 dan divote sebanyak 1.444.935 data 19 April 2020. Novel ini pun menjadi nomor 1 untuk kategori teen fiction di Wattpad pada tanggal 25 Mei 2017. Popularitas novel ini menarik penerbit Kubus Media untuk mencetak dan perusahaan film Falcom untuk memproduksikannya. Lalu film ini diproduksi dengan judul yang sama dan dirilis 10 Oktober 2019 dengan sutradara Herwin Novianto, produser Frederica, penulis skenario Johanna Watimena, musik Andika Triyadi, sinematografi Adi Michel Santoso, dan penyunting Sentot Sahid. Suara perempuan digambarkan melalui titik fokus penelitian protagonis perempuan bernama Meta. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan, 1. Menganalisis fakta-fakta cerita dan film, membandingkan hasil analisis kedua karya, melihat suara perempuan, dan menarik kesimpulan dari analisis kedua karya. Pembahasan, novel scene mengisahkan anak perempuan yang bernama Meta Anjani, perempuan yang tinggal dan mengurus dirinya sendiri di usia remaja. Meta yang dikenal sangat bebas melakukan apapun terutama pada tubuh, seksualitas, dan percintaan, dan hidupnya tanpa adanya kekangan dari luar diri. Walaupun Meta sering bergonta-ganti pacar, ia belum sama sekali bertemu dengan laki-laki yang ia dambakan. Pada akhirnya, ia bertemu dengan Raga. Pertemuan tersebut mengantarkan mereka menjalin asmara yang dilarang karena mereka berdua adalah saudara sebapak. Untuk meringkas ini, sebenarnya pada paper saya menyajikannya dalam bentuk tabel, tetapi saya akan menjelaskan apa saja yang saya tulis di tabel, yaitu hasil analisis perubahan adaptasi novel menjadi film scene. Yang pertama, suara perempuannya adalah keterikatan batin perempuan. Di dalam novel ini tidak dituliskan, tetapi dalam film ditampilkan dengan berenang dan bertemu ibunya di dunia astral. Kemudian yang kedua, pelecehan terhadap perempuan. Di dalam novel, perempuan dibuat mabuk, dibawa ke kamar hotel dan ingin diperkosa oleh tokoh laki-laki bernama Rio. Sedangkan di film, hanya perempuan menari, dipeluk dari belakang dan ingin dicium oleh Rio.
Yang ketiga, keberanian perempuan. Perempuan berani menonjok dalam novel, tapi dalam film hanya memukul kepala dan menendang bagian vital laki-laki. Kemudian ada juga perempuan yang bersaing memperebutkan posisi pada halaman pertama majalah, dan adanya perempuan lain yang mengucapkan bitch kepada protagonis perempuan. Sedangkan dalam film, Meta ini melawan Daisy yang hanya karena si Daisy ini mengucapkan bahwa si Meta ini adalah anak seperti anak kucing, pungutan dari jalan, seperti itu. Nah, dalam novel pun ada bagian yang tidak ada di dalam film, ada bagian yang tidak ada dalam film. Contohnya, Meta memarahi para laki-laki yang berusaha mendekati dirinya atau dia berusaha membela dirinya, sedangkan di novel itu tidak ada. Jadi, kemudian yang keempat, suara perempuannya adalah kebebasan pengekspresian tubuh dan hasrat seksual. Ini yang paling kentara, mencium raga di tengah lapangan dan mengakui bahwa mereka berpacaran dan dia menunggu di atas motornya. Tapi di dalam novel itu tidak ada. Kemudian yang kedua, sepanjang sejarah Meta itu tidak pernah sepanjang sejarah dia tidak pernah menggoda laki-laki dengan tubuhnya, tetapi dalam novel ini dikatakan bahwa Meta ini berusaha menggoda raga dengan tubuhnya, dan akhirnya ada juga dalam novel ini digambarkan laki-laki yang tidak terperdaya oleh perempuan pada awalnya, dan dia akhirnya meninggalkan perempuan itu ketika digoda. Tapi kalau misalnya dalam novel, ketika si perempuan itu menggoda tapi bukan dengan tubuh, laki-laki ini akhirnya terperdaya, seperti itu. Kemudian yang kelima, sikap agresif perempuan untuk memulai sesuatu, yaitu perempuan ini menunggu di atas motor raga sepulang sekolah, kemudian untuk meminta dijemput terus, dan setiap istirahat selalu bersamanya, seperti itu. Tapi kalau di di film dikatakan bahwa si tokoh Meta mengikuti ke perpustakaan, mengajak kencan, ditolak, tapi kemudian dia menari-nari di atas meja kantin, dan akhirnya dia di approve, diterima raga untuk kencan. Kemudian yang keenam, kebebasan perempuan terhadap pilihan hidupnya. Kalau misalnya di dalam novel, ketika si Meta tahu mereka itu adalah sebapak, Meta tetap mempertahankan hubungan cintanya, tetapi kalau di film tidak. Dan juga penggambaran di dalam novel, Meta digambarkan sebagai sosok yang akhirnya nanti menjalin hubungan sampai persiapan pernikahan dengan raga, sedangkan kalau misalnya di dalam film hanya diceritakan ketika Meta sadarkan diri. Ini adalah penjabarannya. Strategi dan acuan yang digunakan sutradara dalam menggarap film ini adalah setia pada cerita novel. Namun, beberapa penciutan dilakukan oleh filmmaker, terutama penulis naskah perempuan, karena keterbatasan ruang dan waktu. Johanna mengungkapkan pada sebelum produksi film scene seharusnya dikemas dalam bentuk series, tetapi karena subplot dan karakternya yang beragam ini harus diminimalkan, akhirnya harus karena adanya juga batasan waktu yang diberikan hanya 90 menit oleh produser, jadi ada pemotongan naskah 80-90 halaman. Hal ini mengakibatkan ketidakkayaan seperti penggambaran Paradita. Jadi Johanna hanya menarik premis besar mengenai dua karakter utama, Meta dan Raga, yang berbeda karakter tetapi memiliki kesamaan, yaitu sebapak. Selain itu, proses penciutan ini berhubungan dengan suara perempuan seperti hasrat untuk melakukan seks, mencium, menggoda, dan lain-lain itu berusaha dihilangkan dalam film. Menurut Johanna, dalam rapat sebelum produksi, target film ini adalah remaja yang berumur 13 tahun ke atas, sehingga tidak boleh adanya kekerasan seksual seperti misalnya clubbing, minum alkohol, dan lain-lain yang ada di novel. Nah, analisis dari tabel yang tadi, yang pertama, novel menggambarkan Meta sebagai perempuan mabuk akibat minuman yang diberikan Rio, dibawa ke kamar hotel dan ingin diperkosa. Perempuan digambarkan sebagai makhluk tidak berdaya dan lemah secara ketubuhan, sehingga dijadikan korban pemenuhan nafsu laki-laki.
Secara tidak langsung, teks berusaha mengukuhkan stigma masyarakat mengenai perempuan sebagai makhluk kelas 2 yang inferior. Melalui kutipan, Meta berusaha menepis kedekatan mereka, namun ia tetap mengambil sodoran gelas, meminum keseluruhan isinya dengan sesekali teguk lalu mengembalikan gelas kosong kepada Rio. Saat ingin kembali menikmati musik, tiba-tiba saja kepalanya berputar. Setelah lift terbuka, dengan tidak sabar, Rio menopang tubuh Meta menuju pintu paling ujung, membuka kunci kamar dan merebahkan cewek itu ke tempat tidur. Tubuhnya menggigil, apalagi ketika dirasakannya Rio menunduk dan mulai mendekatinya. Nah, berbeda dengan film hanya menggambarkan Meta dan teman-temannya dalam sebuah pesta, bukan bar seperti yang ada dalam novel. Kemudian Meta dihampiri Rio yang memeluk dan menciumnya. Film pun berusaha menampilkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya, walaupun berusaha menolak. Tapi pada akhirnya perempuan harus ditolong oleh laki-laki. Kedua teks berusaha merepresentasikan pemberontakan perempuan yang selalu menjadi objek dari laki-laki dalam seksualitas. Laki-laki menganggap perempuan adalah makhluk yang dapat ditaklukkan, sehingga laki-laki berkuasa melakukan apapun kepada perempuan. Kedua, kebebasan perempuan dalam pengekspresian tubuh dan hasrat seksualnya tidak ditampilkan dalam film. Salah satunya saat Meta yang mencium Raga di tengah lapangan dan mengakui bahwa mereka berpacaran. Sepanjang sejarah perjalanan cinta Meta itu tidak pernah merayu laki-laki dengan tubuhnya, tetapi ketika saat itu Meta melakukannya, menggoda laki-laki dengan menggunakan tubuhnya, seperti itu. Kemudian menunjukkan juga bahwa perempuan digambarkan pada awal cerita yang tidak berdaya, tetapi digambarkan pada pertengahan ini perempuan atau protagonis Meta ini melakukan pembebasan tubuh dan hasrat seksualnya. Stigma perempuan baik dan buruk dalam masyarakat patriarkal mendukung perempuan untuk tidak bebas mengekspresikan tubuh dan hasratnya. Perempuan dipenjara oleh berbagai aturan dan norma. Namun, Meta adalah representasi perempuan yang dapat bebas melakukan berbagai hal atas kesadaran mengenai tubuh dan hasrat seksualnya. Pengekspresian tubuh dan hasrat seksual perempuan dalam film tidak dilakukan sepenuhnya. Namun, film hanya menyajikan adegan yang menunjukkan pengekspresian hasrat seksual perempuan yang sebatas ingin ciuman dengan Raga, kemudian itu pun langsung berubah ke adegan berikutnya. Proses pencuitan ini berdasarkan target penonton yang telah dirancang oleh tim produksi ataupun rumah produksi. Target penonton dalam film ini adalah orang-orang yang berusia 13 tahun ke atas, sehingga film ini harus bersifat friendly, harus bersifat bersahabat. Kemudian film juga tidak mengandung seksualitas, tetapi diubah dengan cara yang seperti ingin dekat, kemudian menunjukkan rasa kasih sayang. Ini pun saya peroleh dari wawancara dengan Johanna. Selain itu, teknik yang diungkapkan atau digunakan penulis naskah dan sutradara dalam produksi film ini adalah mengambil semua konflik dengan perubahan sedikit variasi. Perubahan variasi ini terletak pada awal dan akhir cerita yang dilakukan oleh sutradara Herwin. Herwin sebenarnya berusaha menunjukkan hubungan intim perempuan dengan ibunya yang seolah berdialog di air. Ini adalah representasi dunia astral. Secara tersirat, sebenarnya sutradara yang notabene laki-laki berusaha menggunakan suara perempuan dalam karyanya. Simpulan, film Sin dapat dikatakan karya adaptasi yang setia dari novel Wattpad-nya, walaupun terdapat penciutan. Suara perempuan yang muncul dalam kedua karya adalah pemberontakan terhadap subordinasi perempuan, kemudian pembebasan perempuan melalui pendobrakan norma konstruksi patriarkal, seperti perempuan dalam mengekspresikan tubuh dan hasrat seksualnya, kebebasan memilih, berani melawan, stigma, dan agresif. Berdasarkan penciutan muncul pada pengekspresian tubuh dan hasrat seksual perempuan yang sangat jelas di antara novel dan film. Tetapi di film ini ditiadakan mengingat target pasarnya adalah
orang-orang yang berusia 13 tahun ke atas sehingga harus mengusung konten yang ramah remaja. Pencuitan ini pun menghadirkan suara perempuan yang berbeda di kedua karya. Yang agak berbeda di kedua karya. Penciutan ini menghasilkan suara perempuan yang agak berbeda di dua karya, walaupun filmmaker mengungkapkan film ini sebagai hasil adaptasi, tetapi suara yang diusung bergeser dengan tidak terlalu bebas mengekspresikan suara perempuan, terutama dalam hal pengekspresian tubuh dan hasrat seksual perempuan. Bagaimanapun, hingga tahap penulisan paper presentasi ini, sutradara laki-laki Herwin masih terlihat untuk setia kepada suara perempuan yang berasal dari novel aslinya. Produser dan penulis naskah yang juga perempuan juga tidak memberi kesan adanya reduksi dari sutradara, namun mereka mengakui sumber reduksi suara perempuan berupa belenggu kebebasan narasi novel asli datang dari kebutuhan untuk menjual film ini sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, untuk membuat film ini mendapat rating usia penonton 13 tahun ke atas. Untuk menghasilkan kesimpulan seperti ini pada versi publikasi di jurnal nanti, saya masih membutuhkan kajian yang mendalam adegan-adegan film secara terperinci. Tulisan ini masih dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, sehingga saya selaku penulis berharap adanya para pendengar dapat memberikan kritik dan saran kepada saya, karena saya sangat membutuhkannya untuk kemajuan dan perkembangan kajian ini atau penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.